Kemudian di Jawa Barat juga jumlah TPS ini setengahnya menurun di angka pemilu 2004 karena pada dasarnya di pilkada kali ini setiap TPS pemilih itu maksimal 600 suara atau 600 pemilih. Kalau misalnya di pemilu kemarin itu di sekitar 300 pemilih per TPS, kalau di pilkada kali ini di sekitar angka 600 per TPS. Jadi ada setengahnya berkurang TPS ini dari pemilu ke pilkada. Kemudian sekarang jumlah TPS yang terupdate di Jawa Barat itu sekitar 73.862 TPS seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tahapan perencanaan. Kalau rekan-rekan saudara-saudara mengetahui bahwasanya tahapan bulan sekarang ini adalah tahapan kampanye terbuka, di mana di setiap kabupaten itu dan provinsi telah melaksanakan kampanye terbuka. Untuk di tingkatan kabupaten ada beberapa kabupaten yang telah melaksanakan debat pertama, kebanyakannya sudah mulai. Nah, untuk provinsi Jawa Barat ini debat pertama untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur akan diselenggarakan pada tanggal 11 September hari Senin, debat pertama. Untuk provinsi Jawa Barat sendiri ada 3 kali untuk debat calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kemudian selanjutnya mengenai tahapan juga di sini KPU di tingkat provinsi dan kabupaten sekarang sedang melaksanakan bimbingan teknis mengenai perhitungan dan rekapitulasi suara tunggal untuk divisi teknis penyelenggara. Jadi sekarang untuk menjelang 27 Februari ini KPU disibukkan untuk mengenai bimbingan sistem rekapitulasi hasil suara yang saat ini terus diperbarui dan terus diperbaiki karena melihat contoh pada pemilu 2024. Nah, rekan-rekan semuanya, untuk Provinsi Jawa Barat ini gubernur dan wakil gubernur ada berapa? 4 calon. Mungkin saudara-saudara sudah mengetahuinya. Nah, coba saudara-saudara untuk memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon pimpinan provinsi kita ke depannya, coba nanti dicermati, didiskusikan siapa yang layak, siapa yang pantas untuk memimpin Provinsi Jawa Barat ini yang beraneka ragam, yang sangat banyak jumlah masyarakatnya, kemudian beraneka ragam di mana ada beberapa daerah yang sangat khas, ada daerah utara, selatan, seperti itu. Kemudian ada yang dekat dengan ibu kota. Nah, itu harus diakselerasi dengan baik siapa calon pimpinan provinsi kita akan datang. Kemudian teman-teman juga diharapkan harus bisa wajib hadir di TPS nanti, ajak saudaranya, ajak orang tuanya, karena pada dasarnya tingkat partisipasi pada pemilihan kepala daerah ini rata-rata di sekitar angka 75% atau 65% lebih sedikit partisipasinya dibanding pemilu 2024. Gambaran pilkada di 2020 atau di 2019, rata-rata tingkat partisipasi masyarakat di setiap kota kabupaten maupun provinsi tidak lebih menyentuh angka 80%. Pada dasarnya sekarang karena pilkada serentak diharapkan tingkat partisipasinya meningkat karena ada pemilihan bupati dan calon bupati, kemudian ada pemilihan wali kota dan calon wali kota, kemudian ditambah pemilihan gubernur. Dan diharapkan 2 pemilihan ini di kepala daerah ini bisa meningkatkan partisipasi publik, tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih. Jangan sampai saudara-saudara mahasiswa ini tidak datang ke TPS, minimal bisa menentukan pilihannya secara hati nurani, secara jurdil. Kemudian
mahasiswa juga di sini saudara-saudara harus melihat masyarakat yang kurang diperhatikan seperti masyarakat disabilitas, kemudian masyarakat lansia. Ini bagaimana penyelenggara KPU maupun Bawaslu bisa mengakomodir masyarakat yang mempunyai kurang informasi seperti yang tadi saya sebutkan, masyarakat disabilitas, masyarakat lansia atau masyarakat marginal. Nah, itu yang harus kita semua ajak partisipasinya, rangkul, kemudian memberitahu apa aja pentingnya pesta demokrasi ini. Kemudian pada dasarnya pilkada ini akan sukses apabila tingkat partisipasi masyarakatnya itu meningkat, antusiasme rakyat ini untuk memilih calon pemimpin kepala daerah ini memberikan pengaruh yang signifikan. Apabila kita banyak masyarakat yang apatis, banyak masyarakat yang tidak mencoblos, nanti ditakutkan suara-suara yang harusnya memberikan hak kepada yang pantas itu dikalahkan oleh orang-orang yang tidak memilih dengan sesuai hati nurani, pikiran yang jernih, kemudian berpikir dari beberapa sudut pandang untuk calon kepala daerah yang kita inginkan. Mungkin untuk penyampaian tentang tahapan rencana pelaksanaan dari saya cukup sekian. Nanti kita diskusi. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka secara rentak. Proses tahapan pemilu dimulai pada 14 Januari 2022 yang kemudian pada tahun 2024 dilanjutkan dengan tahapan pemilihan serentak tahun 2024. Kontestasi politik pusat dan daerah akan membuat dan berkonsentrasi lebih tinggi dan berpotensi akan mempengaruhi tensi politik di masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa tensi akan mempengaruhi dalam proses pilkada. Ada yang hidupnya di kampung, ada pernah mengalami atau melihat fenomena pemilihan kepala desa. Kalau di Cirebon namanya pilu pemilihan kubu. Tensi pemilihan kepala desa, kalau secara otonomi daerah, pemerintahan desa adalah struktur pemerintahan paling kecil. Nah, pemilihan kubu di Cirebon itu hampir sering sekali terjadi kerusuhan. Tensinya lebih tinggi daripada pemilihan presiden, begitu. Karena secara ikatan emosional antara si calon dan pemilih itu tinggi, begitu. Rasa memilikinya. Otonomi daerah memfasilitasi itu kepada para pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing melalui kesempatan untuk memimpin daerahnya dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada. KPU mengatakan agar jajah dan penyelenggara pemilu dan terkait politik terhadap KPU akan meningkatkan beban kerja pada penyelenggara pemilu dan pemilihan. Kalau tadi ada dari PPK, walaupun secara kinerja atau secara beban pekerjaan itu ringan dibanding pemilu kan berapa surat suara, berapa kotak suara, berapa kali pleno, datanya banyak, saksinya banyak, salingannya harus di print itu banyak. Tapi tensinya ternyata lebih tinggi pilkada. Secara tekanan kepada penyelenggara itu lebih banyak pilkada. Kalau dulu saya jadi PPK atau jadi pemilu, yang datang ke sekretariat itu ramai sekali untuk meminta salinan. Nah, waktu pilkadanya yang datang ke sekretariat itu formulir sama itu, termasuk Pak Camat, termasuk dan Ramil. Malah struktural pemerintahannya pun kepo atau penasaran terhadap hasil perhitungan di setiap wilayah. Kalau dulu matriksnya, kalau ini ASN-nya. Karena mungkin siapa yang jadi nanti akan berpengaruh kebijakannya pada mereka yang menjalankan struktur pemerintahan dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Kemudian KPU mengarahkan agar jajaran untuk siap 24 jam dengan menjaga integritas penyelenggara pemilu. Next. Lanjut. Nah, ini ada beberapa jenis partisipasi masyarakat yang harus kita
ketahui bahwa masyarakat itu terlibat dalam semua tahapan pemilu dan pemilihan. Tanpa kita sadari kita akan terkena. Tanpa kita peduli nama kita sudah tergantung di kelurahan masing-masing di dalam DPT. Padahal cara itu masih tradisional. Kita bisa lihat DPT melalui cek DPT online. Mudah-mudahan yang ada di sini itu sudah mengetahui di mana letak pencoblosnya. Begitu. Jangan sampai kita ketinggalan informasi dan mundur pada saat hari H. Kemudian kita juga berperan sebagai pengawas dalam setiap tahapan pemilu. Karena mungkin penyelenggara bisa saja alpa atau bisa saja hilang dalam melaksanakan tugasnya. Namun masyarakat menjadi elemen penting sebagai pengawasan. Selain adanya Bawaslu, begitu, atau Panwascam atau PKD di tingkat desa. Kalau bukan masyarakat siapa lagi? Karena pemilu itu atau pilkada itu salah satu pesta demokrasi yang dimana rakyat itu menjadi raja dalam waktu satu hari. Itulah ciri dan bukti bahwa negara kita merupakan negara kedaulatan rakyat. Berpartisipasi menyosialisasikan pemilu dan pemilihan. Sebagai generasi muda yang notabene diberikan kemampuan semangat energi yang tinggi, melek teknologi, kekinian, mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan zaman, kita itu harus menjadi aktif dalam penyosialisasinya supaya terselenggaranya pemilu tanpa ekses, sukses tanpa ekses. Kemudian memantau pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Selanjutnya adalah melakukan survei atau jejak pendapat tentang pemilu dan pemilihan. Kalau dulu waktu zaman mahasiswa, zaman saya masih kuliah, kita itu sering diskusi kalau pada saat ingin adanya kontestasi politik, ngomongin kebijakan, ngomongin track record calon, ngomongin rekam jejak, ngomongin kebijakan, ngomongin produk hukum. Nah ini menjadi sesuatu yang menarik di kalangan muda. Karena bisa jadi di daerah-daerah yang notabene pemilihnya adalah orang tua, memilih itu berdasarkan figur yang dia lihat tanpa dia tahu rekam jejaknya. Bahkan kadang seorang yang bekas dalam pidana koruptor pun bisa jadi lagi. Lalu faktor apa yang membicarakan ini? Ketika kita bahas. Kemudian melakukan survei atau jejak pendapat tentang pemilih dan pemilihan, dan melakukan penghitungan cepat hasil pemilu dan pemilihan. Nah kita juga kadang membuat quick vote. Tapi kalau hukum jarang sekali ya, biasanya sudah ada lembaga-lembaga survei tersendiri, yang dimana mereka melakukan penghitungan menggunakan sampel-sampel dari setiap TPS dan melihatkan menarik kesimpulan siapa yang paling banyak di suatu daerah. Kemudian data itu yang bisa dipublikasikan. Ini biasanya anak-anak muda yang dari survei ini. Next. Selanjutnya. Pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar dalam menyambut Pilkada 2024? Kalau tantangan terbesar dalam Pilkada ini, yang pertama itu partisipasi masyarakat itu perlu ditingkatkan lagi, di mana sosialisasi politik pemilih ini bukan hanya diagendakan oleh KPU, tapi untuk seluruh stakeholder dari pemerintah daerah maupun di tingkatan provinsi maupun di tingkatan kabupaten, karena partisipasi di dalam pilkada ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap calon pemimpinnya. Seperti itu paling. Pertanyaan kedua, bagaimana harapan Kang gitu kan atas diselenggarakannya acara sosialisasi pada kali ini? Nah, harapannya untuk pada sosialisasi pemilih pada hari ini yang diagendakan kepada mahasiswa. Akhir apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat dalam menyambut Pilkada 2024? Pesan kepada masyarakat seluruh Jawa Barat untuk Pilkada serentak pada kali ini, pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, masyarakat harus datang ke TPS 27 November, diharapkan memilih calon
pemimpin Provinsi Jawa Barat sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan kepercayaan diri masing-masing, kemudian sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan visi misinya para calon gubernur dan wakil gubernur. Seperti itu. Mereka di wawancara pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar dalam menyambut Pilkada 2024? Oke. Menurut saya tantangan terbesar bagi penyelenggaraan Pilkada 2024 ini bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk mengikuti semua alur Pilkada serentak 2024 ini. Karena apa? Karena banyak dapat kita ketahui banyak sekali Gen Z tentunya yang perlu pendidikan politik, perlu literasi politik. Nah, itulah tugas yang diberikan kepada para pasangan calon, kepada kami para mahasiswa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana harapan Akang atas diselenggarakannya acara sosialisasi pada kali ini? Oke. Untuk harapan saya terkait terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2024 ini tentunya bisa memberikan dampak yang lebih banyak. Ini juga bisa menjadi sebuah ruang diskusi bagi anak muda, khususnya dapat kita lihat tadi terlaksananya kegiatan hari ini banyak dihadiri oleh para mahasiswa, perwakilan dari organisasi internal kampus, organisasi eksternal kampus, bahkan ada perwakilan organisasi daerah. Ini menjadi kanal diskusi bagi pencerdasan dan juga memperkuat pendidikan politik. Pertanyaan terakhir, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam menyambut Pilkada 2024 ini? Pesan untuk seluruh kawan-kawan yang melihat video ini, tentunya saya berpesan untuk kalian semua mengikuti semua alur Pilkada serentak. Maksud mengikuti alurnya itu kita harus melihat program-program yang dicanangkan dari pasangan calon untuk bisa memenuhi pikiran kita mana yang terbaik daripada yang terbaik. Tentunya kita harus memberikan sikap dan jangan golput, karena sikap kita mempengaruhi kepemimpinan atau keberlangsungan Jawa Barat selama 5 tahun ke depan. Baik, Kang izin wawancara. Pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar dalam menyambut Pilkada 2024? Menurut saya tantangan di Pilkada 2024 itu ada beberapa, diantaranya adalah partisipasi, di mana masyarakat itu harus terlibat dalam kegiatan pesta demokrasi tahun ini, terutama untuk memilih kepala daerah dan calon dan wakil kepala daerahnya. Kemudian ada juga money politik yang sering kita ketahui bahwa ini merupakan salah satu permasalahan yang tidak henti-hentinya di Indonesia. Nah, masyarakat itu harus perlu cerdas dan perlu mengetahui bagaimana mereka itu memilih tanpa harus ada timbal balik di belakangnya, karena bagaimanapun mereka memilih untuk hidup mereka 5 tahun ke depan. Pertanyaan kedua, bagaimana harapan Akang atas diselenggarakannya acara sosialisasi pada kali ini? Menurut saya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat ini sangat bagus. Selain media untuk menyampaikan informasi terkait tahapan Pilkada 2024, kegiatan ini juga menjadi kanal diskusi bagi kita semua dan elemen masyarakat untuk memahami betul bagaimana proses tahapan dan peranan masyarakat dalam Pilkada 2024 ini. Kemudian yang terakhir, apa pesan yang ingin Akang sampaikan untuk masyarakat dalam menyambut Pilkada 2024? Untuk seluruh masyarakat Jawa Barat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini, marilah kita bersama-sama menyadari peranan kita sebagai warga negara dengan mendatangi TPS di tanggal 27 November, melakukan dan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan pertimbangan dari rasio maupun dari literasi yang sudah didapat. Terima kasih.